Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, pendahuluan fisika zat padat yang beranggotakan Asri Anggraini, Bella Lestari, Nidia Lubita, Rizka Fajriani, Taufik Saputra, dan Yona Rizky Amelia. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan indeks Miller dan bagaimana menentukan indeks Miller untuk struktur kubik? Sistem indeks atau indeks Miller digunakan untuk menyatakan bidang kristal atau indeks bidang. Indeks Miller adalah sistem notasi HKL yang digunakan untuk menentukan orientasi sebuah kristal. Indeks Miller dituliskan dalam kurung kurawal. Biasa dipakai 3 bilangan bulat H, K, dan L, sehingga dituliskan dalam kurung HKL. Satu set bidang yang paralel dengan jarak yang seragam memiliki indeks yang sama. Jika sebuah bidang sejajar dengan suatu aksis, maka indeks Miller-nya adalah 0. Jika arah dari suatu bidang bernilai negatif, maka indeks diberi tanda garis di atasnya. Cara menentukan indeks Miller menggunakan aturan. Yang pertama yaitu tentukan titik potong antar bidang yang bersangkutan dengan sumbu-sumbu atau sumbu primitif atau sumbu konvensional dalam satuan konstanta lattice. Yang kedua, tentukan kebalikan atau resiprok dari bilangan-bilangan tadi dan kemudian tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama atau indeks HKL. Selanjutnya nomor 2, yaitu tentukan indeks Miller untuk bidang berikut. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya itu, yang pertama itu perpotongan bidang A, B, F, E dengan sumbu X di LS1AX. Yang kedua itu sumbu Y berada di tidak terdefinisi AY. Untuk Z itu di tidak terdefinisi berada di AZ. Kebalikannya itu 1 per 1, 1 per tidak terdefinisi, 1 per tidak terdefinisi. Jadi indeks bidang A, B, F, E adalah 1, 0, 0. Nah, untuk yang kedua itu perpotongan bidang pada A, C, G, E dengan sumbu X di 1 AX, Y di 1 AY, Z di tidak terdefinisi AZ. Jadi kebalikannya itu 1 per 1, 1 per 1, 1 per tidak terdefinisi. Jadi indeks bilangan pada bidang ACGE adalah 110. Nah, untuk yang selanjutnya itu dengan menggunakan sumbu konvensional pada kubus FCC, bidang ACH mempunyai indeks 111K. Sedangkan pada sumbu primitif bidang ACH berpotongan dengan A1 di L1A1. Nah, untuk A2 di 1A2, A3 di 1A3. Kebalikannya itu 1 per 1, 1 per 1, dan 1 per 1. Maka indeks bidang ACH pada sel primitif adalah 111P. Jadi indeks bidangnya sama baik pada sel. Untuk bidang selanjutnya itu pada bidang DCGH, sejajar dengan bidang ABFE, dengan menempel di sumbu Y dan Z. Artinya bidang tersebut tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Maka indeks bidang DCGH adalah 100. Tanda 100 menyatakan kumpulan bidang-bidang sejajar pada bidang 100. Nah, ini untuk gambar pada indeks Miller 020. Selanjutnya itu nomor 3, gambarkan suatu bidangnya indeks Miller-nya 234, 132, dan 245. Nah, gambar pertama yaitu indeks Miller 2.4, 24, dan 5. Nah, itu terlihat dari
bentuk titiknya yang membentuk segitiga dari X, Y, dan Z. Terus tuh yang kedua itu indeks Miller 1, 2, 3. Dia membentuk sudut di titik X ke pertengahan lalu menuju titik Z. Selanjutnya itu gambar indeks Miller 2, 3, dan 4. Terlihat garisnya yaitu pada yang warna kuning, yang warna kuning dan yang pada Z dari titik X yang di tengah-tengah itu merupakan titiknya. Selanjutnya nomor 4, tuliskan jarak antar bidang untuk 7 sistem kristal hubungan D, A, dan HKL. Di mana jarak antar bidang yang pertama ada kubik dengan rumus H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat per A kuadrat. Lalu ada tetragonal dengan rumus H kuadrat ditambah K kuadrat per A kuadrat ditambah L kuadrat per C kuadrat. Lalu ortorhombic dengan rumus H kuadrat per A kuadrat ditambah K kuadrat per B kuadrat ditambah L kuadrat per C kuadrat. Lalu monoklinik H kuadrat per A kuadrat sin kuadrat beta ditambah K kuadrat per B kuadrat ditambah L kuadrat per C kuadrat sin kuadrat beta dikurang 2HL cos beta per AC sin kuadrat beta. Lalu ada triklinik, yaitu dengan rumus 1 per V kuadrat kurung kurawal S11H kuadrat ditambah S22K kuadrat ditambah S33L kuadrat ditambah 2S12HK ditambah 2S23KL ditambah 2S13HL. Lalu ada heksagonal 4/3 dikali H kuadrat ditambah HK ditambah K kuadrat per A kuadrat ditambah 1 L kuadrat per C kuadrat. Lalu ada rombohedral dengan rumus H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat dikali sin kuadrat alfa ditambah 2 dikali HK plus KL plus HL dikali cos kuadrat alfa dikurang cos alfa per A kuadrat dikali 1/3 cos kuadrat alfa ditambah 2 cos pangkat 3 alfa. Lalu V sama dengan unit cell volume, di mana S11 itu sama dengan B kuadrat C kuadrat sin kuadrat alfa. S22 sama dengan A kuadrat C kuadrat sin kuadrat beta. S33 sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat gamma. Lalu S12 sama dengan ABC kuadrat dikali cos alfa cos beta dikurang cos gamma. Nah, S23 sama dengan A kuadrat BC kali cos beta cos gamma dikurang cos alfa. Dan S13 sama dengan AB kuadrat C dikali cos gamma cos alfa dikurang cos beta. Jadi ini menunjukkan konfigurasi difraksi sinar X, yang mana seberkas sinar X yang terdapat dari tabung itu akan diarahkan ke kolimator. Kolimator ini berfungsi sebagai salah satu bagian dari pesawat sinar X yang memiliki fungsi untuk mengatur besarnya ukuran pada radiasi. Kemudian, setelah melewati kolimator, maka sinar X tersebut akan diarahkan ke kristal yang terpasang. Atom-atom di dalam kristal tersebut menyerap sebagian radiasi yang masuk dan kemudian memancarkannya kembali. Pancaran tersebut akan mengenai plat fotografi, yang mana plat fotografi ini berfungsi untuk menempatkan sinar yang dihasilkan untuk menyentuh pada bidang datar.
Selanjutnya itu ada tuliskan hukum Bragg 2D sin theta sama dengan N lambda. Ini ada ilustrasinya di mana ketika sebuah kristal ditembakkan dua sinar yang sudutnya datang sama dengan sudut pantulannya yaitu theta, maka terjadi sinyal akan datang dan dipantulkan, di mana sinyal yang datang yang paling atas akan menumpuk di titik Z, dan kemudian sinyal akan dipantulkan. Begitu juga dengan sinyal yang akan datang yang paling bawah akan menumpuk di titik C. Tetapi dengan tambahan jarak AC plus CB, karena jarak tempuh sinar atas sama dengan jarak tempuh sinar bawah, jarak yang sama ditunjukkan oleh batas ZA sama dengan ZB. Jarak tambahan ini haruslah sama dengan sebuah integral, di mana sama atau dengan pejumlahan, di mana N dikalikan dengan lambda, agar kedua fasa sinar menjadi tetap atau sama, di mana N lambda sama dengan AC plus CB. Dari gambar pertama tadi, bisa kita dapat simpulkan bahwa AC sama dengan CB, maka persamaan satu menjadi N lambda sama dengan AC plus CB, di mana M lambda sama dengan 2 AC. Kemudian persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2, menjadi D sin theta sama dengan AC, sama dengan D sin theta sama dengan setengah N lambda. Maka akan menjadi 2D sin theta sama dengan N lambda. Demikianlah didapatkan maka persamaan hukum Bragg atau kotak merah dengan di mana D-nya itu merupakan jarak antar bidang atau celah. Untuk N-nya 1, 2, 3 sama dengan itu menunjukkan order pertama, order kedua, dan order seterusnya. Untuk lambdanya itu berupa panjang gelombang sama dengan panjang gelombang dengan satuan M. Selanjutnya itu ada theta, menunjukkan sudut sinar datang dan sudut sinyal pantul dengan satuan hamburan atau difraksi. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.